Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dayang Sufi Suraya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3. Saya dari kelas D hari ini. Dan pada video kali ini, saya akan mencoba mengajar dengan menerapkan strategi teori-teori belajar perilaku yang di dalamnya terdapat 3 teori. Yang pertama teori dari Ivan Pavlov, teori pengkondisian klasik, yang kedua teori dari Frederick Skinner, teori pengkondisian operan, dan yang ketiga dari Edward Lee Thorndike, yaitu teori hukum pengaruh, yang akan saya terapkan pada materi tata cara berwudu atau bagaimana cara berwudu dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tata cara berwudu. Siapa nih di sini yang udah tahu bagaimana cara berwudu? Nah, bagus sekali. Tapi hari ini kita akan memastikan semua langkah-langkah berwudu kita benar agar wudu kita sempurna. Ayo perhatikan baik-baik, karena setelah ini kalian akan mencoba melakukannya sendiri. Oke? Nah, baik. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan apa tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan urutan dan syarat sah wudu. Yang kedua, peserta didik mampu mempraktikkan tata cara berwudu dengan benar dan tertib. Yang ketiga, peserta didik memahami pentingnya menjaga kebersihan fisik sebagai bagian dari ibadah. Nah, itulah yang harus kalian capai nantinya di akhir proses pembelajaran. Baik, pertama, mari kita bahas apa sih itu wudu. Wudu artinya bersuci dengan air. Wudu merupakan salah satu syarat sah sholat. Dengan berwudu, kita menjadi suci. Wudu bertujuan untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, jadi kalau kita tidak berwudu, sholat kita tidak sah dong, karena wudu itu merupakan salah satu syarat sah sholat. Selanjutnya, macam-macam air yang bisa kita gunakan untuk berwudu. Yang pertama ada air embun, yang kedua ada air hujan, yang ketiga air sungai yang mengalir, yang keempat air sumur, yang kelima air laut, yang keenam air salju, dan yang ketujuh air terjun. Nah, itulah ketujuh air yang bisa kita gunakan untuk berwudu. Selanjutnya, syarat sah wudu. Nah, mari kita pelajari apa-apa aja sih syarat sah wudu itu. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga, menggunakan air yang suci dan menyucikan. Dan yang keempat, mengetahui tata cara berwudu dengan benar. Baik anak-anak, kita lanjut ya, rukun-rukun wudu. Yang pertama, yaitu niat. Apa niatnya sudah kita pelajari ya kemarin. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai dengan siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki. Dan yang terakhir, berwudu secara tertib. Oke, baik. Selanjutnya adalah sunnah wudu. Mari kita pelajari apa-apa aja sunnah wudu. Sunnah wudu yang pertama yaitu membaca basmalah sambil cuci tangan. Yang kedua, kumur-kumur. Yang ketiga, membersihkan lubang hidung. Yang keempat, mengusap seluruh kepala. Yang kelima, mengusap kedua telinga. Yang keenam, membasuh atau mengusap anggota badan 3 kali. Yang ketujuh, mendahulukan anggota badan yang kanan. Nah, sunnah wudu ini artinya apabila kita tinggalkan itu tidak mendapat dosa, tapi apabila kita kerjakan akan lebih baik dan mendapat pahala seperti itu. Nah, selanjutnya hal-hal apa aja yang dapat membatalkan wudu? Yang pertama, buang angin. Yang kedua, buang air kecil dan buang air besar. Yang ketiga, menyentuh dubur atau kubul dengan telapak tangan. Yang keempat, tidur berbaring, pingsan, mabuk ataupun gila. Dan yang kelima, bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ini menurut sebagian besar ulama. Nah, baik. Sekarang Ibu akan menunjukkan langkah-langkah berwudu dengan benar dan tepat. Setelah itu kita coba lakukan bersama-sama ya. Jadi, perhatikan baik-baik saat Ibu menjelaskan. Oke? Nah, langkah wudu yang pertama itu membasuh telapak tangan kita sampai dengan pergelangan tangan. Kita basuh dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu dah, kita basuhlah telapak tangan kita.
Selanjutnya, ini sebanyak 3 kali ya. Selanjutnya kita kumur-kumur, kita masukkan air ke dalam mulut, kita kumur-kumur lalu kita buang. Nah, itu juga sebanyak 3 kali. Kemudian langkah yang ketiga, kita membasuh lubang hidung kita masukkan air, kita keluarkan, itu juga sebanyak 3 kali. Kemudian yang keempat, kita membasuh muka. Nah, membasuh muka itu disertai dengan niat. Kita bacalah niat yang sudah kita pelajari kemarin. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Kemudian yang kelima, kita membasuh kedua tangan sampai dengan siku seperti itu. Itu juga sebanyak 3 kali. Kita mulainya dari tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali seperti itu. Kemudian langkah yang keenam, kita membasuh sebagian kepala. Nah, di sini sebagian kepala. Kemudian langkah yang ketujuh, kita membasuh kedua telinga. Nah, kemudian langkah yang ke-8, kita membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki. Dan yang ke-9, kita membaca doa setelah wudu seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Oke. Nah, langkah-langkah yang tadi anak-anak dari mulai membasuh telapak tangan sampai dengan membasuh kaki itu kita lakukan sebanyak 3 kali. Nah, selanjutnya apa sih sebenarnya hikmah berwudu itu? Mari kita pelajari hikmah berwudu itu apa aja. Yang pertama, berwudu tentunya sudah menunjukkan kalau kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berwudu itu meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, berwudu itu menghapus dosa. Yang keempat, berwudu itu juga bisa meningkatkan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, berwudu juga menjaga kesehatan dan membuat kita terhindar dari penyakit. Dan yang terakhir, dengan berwudu kita akan bercahaya saat hari kiamat nanti. Nah, sekarang kalian coba ikuti bersama-sama ya langkah-langkahnya. Ibu akan membimbing. Kita mulai dari awal, dari membasuh telapak tangan kita. Nah, bagus. Sudah benar ya mencuci tangannya. Jangan lupa sela-sela jarinya ya juga dicuci. Coba ulang bagian mencuci wajahnya. Pastikan semua bagian wajah kita itu terkena air ya. Hebat sekali, kalian sudah mulai hafal langkah-langkahnya. Sekarang kita coba ulangi dari awal ya. Tapi kali ini kalian melakukannya sendiri tanpa panduan dari ibu. Nah, siapa yang siap mencoba? Nah, bagus. Ayo. Mulai dari membasuh tangan. Nah, bagus sekali. Masya Allah, hebat, kalian sudah melakukan semua langkah dengan sempurna. Tidak apa-apa jika terdapat kesalahan, coba perbaiki bagian yang kalian salah ya. Ingat harus melakukannya dengan tertib. Nah, anak-anak, semakin sering kita mempraktekkan wudu, semakin lancar juga kita melakukannya dan semakin mudah kita melakukannya. Jadi jangan lupa latihan di rumah ya. Dan apabila kalian mau mengerjakan sholat, jangan lupa berwudu ya. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar tata cara berwudu dengan benar. Jangan lupa kalau wudu itu penting sebelum sholat agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mulai sekarang biasakan diri untuk berwudu dengan tertib dan benar ya. Jangan asal-asalan lagi. Terima kasih sudah belajar bersama Ibu. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.